Kalau nanti malam bangun lihat di sebelah masih ada istri, ada suami, sholatlah sampai masanya nanti kau bangun malam gelap dan pertanyaannya muncul, Marabbuka minal masjidil haram ilal masjidil. Ustaz Somad dulu sekolahnya di mana? Saya dibawa emak mau masuk SD. Setelah itu ke Darul Hadis Maroko. Setelah itu ke Durma. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Bagaimana supaya barokah ini turun? Mundur ke belakang. Di antara yang menyebabkan kita susah tidur, susah bangun malam adalah tidurnya kelamaan. Makanya habis Isya langsung tidur. Tadi malam Ustaz Somad habis Isya kan nggak tidur karena pengajian di pesantren tahfiz Quran di Cicalengka. Habis itu di mobil tidur, sampai di hotel tidur, menjelang subuh sempat-sempatkan bangun. Karena sampai masanya nanti di tengah malam kita bangun, tapi sudah tidak bisa sholat lagi. Kalau nanti malam bangun buka mata masih kelihatan jam dinding, sholatlah. Kalau nanti malam bangun masih lihat TV masih hidup, sholatlah. Berarti kamu tidak nonton TV tapi ditonton. Kalau nanti malam bangun lihat di sebelah masih ada istri, ada suami, sholatlah sampai masanya nanti kau bangun malam gelap dan pertanyaannya muncul, Marabbuka. Saat itu kau ingin sholat tapi sudah tidak bisa sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Yang kelima, minal masjidil haram ilal masjidil. Yang kelima adalah pelajarannya masjid. Kita punya masjid, masjid jami. Kenapa pengajiannya nggak dibuat di masjid jami? Karena halaman, saya tahu, pura-pura nanya aja. Protokol kesehatan. Halaman kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan masjid kita tetap makmur dengan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Segera datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Begitu. Ini sekarang banyak orang hayya 'alas shalah, langsung dia jawab, kau aja duluan lah. Tinggallah di masjid satu orang guru ngaji, dia azan, dia iqamah, dia imam, dia makmum. Anak-anak kecil ya, bapak-bapaknya mana? Main gaple. Mak-maknya mana?
sibuk Facebook, Twitter, BBM. Anak mudanya mana? Pacaran. Ketika masjid dibiarkan kosong, istahwadzat alaihimus syayatin, satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, Pak Kades nggak saya sebut karena hadir. Pak RT, Pak RW mohon maaf nyantus. Ini anak-anakku generasi masjid. Mereka inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Kalau pohon kayu itu sudah berulat, membusuk, jangan khawatir, karena ada pucuknya yang hijau. Dan pucuk hijau ini jangan sampai dimakan ulat, karena ulat paling suka menyerang pucuk hijau. Dan ulat itu menyanyi kuat-kuat, pucuk, 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 pucuk. Mana pucuk hijau? Nih pucuk hijau yang mesti kita jaga di pesantren Al-Mubarakah. Ustaz Somad dulu sekolahnya di mana? Saya dibawa emak mau masuk SD. Sampai di SD, kepala SD bilang tolong pegang tangan kanan, memegang telinga kiri. Nggak nyampe, nggak diterima di SD. Masuk madrasah ibtidaiyah An-Najah. Sampai kelas 3 pindah ke Darul Ulum. Sampai kelas 4 pindah ke Al-Wasliyah. Masuk sanawiyah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Habis itu masuk pesantren Darul Arafah. Setelah itu masuk ke Al-Jam'iyatul Wasliyah Aliyah. Habis itu masuk ke Nurul Falah. Setelah itu pindah ke Al-Azhar Mesir. Setelah itu ke Darul Hadis Maroko. Setelah itu ke Durman. Setelah itu mengajar di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Habis itu ceramah direkam, diupload, dibully, dicaci maki, viral. Terkenal. Akhirnya sampai ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Belum pernah saya ceramah seadem ini. Adem, tenang. Ini menunjukkan bahwa yang hadir ini hatinya tenang-tenang semua. Karena saya yang biasa ceramah tahu itu. Kita ceramah ini kadang terpengaruh dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kalau yang sekeliling itu orangnya gelisah, kita juga ikut gelisah. Pernah Ustaz ceramah gelisah? Iya. Karena yang keliling itu gelisah. Kapan? Waktu mau buka puasa. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad dalam rangka menyambut berbuka puasa. Langsung jamaah.
Ada yang megang-megang hidung, ada yang mukul-mukul pundak, ada yang garuk-garuk kepala. Saya pun gelisah. Akhirnya ngelengok gelisah. Sampai akhirnya kegelisahan itu hilang mendengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah jamaah buka puasa sekalian, sudah kita dengarkan azan maghrib. Allahumma lakas sumtu. Langsung panitia datang. Mohon maaf Pak Ustadz, itu baru handphone. Tapi jamaah, ibu-ibu hatinya terbuka, bapak-bapak hatinya terbuka. Orang-orang yang soleh ini kalau doanya makbul. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Nggak ada doa lain. Jangan doakan Abdul Somad yang lain-lain. Pak Ustadz, ada satu doa saya request. Apa? Ya Allah, Ustadz Somad itu gemukkan badannya sedikit. Minta supaya saat mati yang keluar dari mulut la ilaha illallah. Jangan sampai saat kita mati dibisikkan orang la ilaha illallah, tapi kita tidak menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak mau dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kopi udah laku belum? Tapi kalau dia bisnis kopi karena Allah, membantu pondok pesantren, sepatu sendal karena Allah, membangkitkan tenaga kerja, petani beternak sapi, sapinya dijual, kulitnya diolah, ada yang bekerja membangkitkan ekonomi, akidah dijaga, tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Masjid sholat berjamaah. Gimana tabligh akbar Ustadz Somad kemarin di Al-Mubarakah? Wow, sendal hilang. Gimana tabligh akbar kemarin Ustadz Somad di Al-Mubarakah? Masya Allah, tenda banyak yang nggak pulang. Bukan. Berhasilnya pengajian di Al-Mubarakah kalau berubah jumlah jamaah sholat lihat besok subuh. Kalau bertambah sholat berjamaah, berhasil pengajian kita. Tapi kalau tidak ada perubahan, kegagalan terjadi pada Abdul Somad. Dia hanya sekedar ceramah ngomong aja, tapi tidak memberikan efek. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Abdul Somad. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Inilah asal barokah. Barokna inilah asal mubarakah. Barokah artinya berkah. Berkah itu artinya kolam. Hah?
kolam. Bapak punya tanah, ibu punya tanah, saya punya tanah, tapi tanah saya ada kolamnya. Kira-kira tanah siapa yang bagus? Ya tanah saya. Ada kolamnya, bisa minum. Ada kolamnya, bisa ternak ikan. Ada kolamnya, enak buat pemandangan. Sekarang orang punya rumah cantik, dia buat kolam. Kalau ada air, ada kolam, ada lumut, ada tanaman, ada ikan, ada berkah. Maka kita hidup ini minta supaya ada berkah. Makanya kalau ada yang nikah didoakan berkah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma, berkah. Kalau anaknya lahir doanya berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Kalau makan doanya berkah. Allahumma barik lana. Kalau ketemu orang doanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya barokah ini turun? Mundur ke belakang, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak usaha dan doa, banyak-banyak menjadi hamba Allah, banyak-banyak ibadah malam, banyak-banyak makmurkan masjid, maka insya Allah turun barokah. Siapa yang tausiah tadi? Ustadz Somad. Apa judul ceramahnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina.